Kuliah online kali ini saya akan membahas mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Materi ini biasa ada di mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke, baiklah. Mahasiswa-mahasiswi kuliah online dari Romi Muhammad Ramdhani. Pertama-tama, sebelum membahas mengenai politik dan sistem politik, saya ingin menyerukan bahwa buka pikiran kita. Pikiran manusia itu seperti parasut, makanya dikatakan di quotes yang di depan Anda, the mind is like a parachute, it works best when it's open. Namanya parasut, berfungsi kalau terbuka. Seperti pikiran Anda terbuka, maka dia akan berfungsi dengan optimal. Ketika saya membahas politik, ketika banyak orang membahas politik, banyak orang yang sudah antipati, apa sih ngomongin politik? Biasanya gitu, orang-orang. Tapi tak dulu, rem dulu segala praduganya, kita bahas dulu dengan apa adanya. Ketika kita membahas mengenai kata sistem, kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem dapat diartikan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi kata poinnya ada unsur-unsur yang teratur membentuk suatu totalitas. Saya ambil contoh misalnya sistem pernafasan. Kan ada banyak unsur-unsur, toh bukan hanya paru-paru saja sistem pernafasan di sini. Ada hidung dan seterusnya. Lantas, ketika kita sudah pahami pengertian dari sistem, politik itu apa? Politik itu dapat diartikan mengenai, misalnya ada 1, 2, 3 ya, persepsinya ya, mengenai ketatanegaraan, urusan tindakan negara. Yang ketiga yang menarik adalah politik itu cara bertindak. Jadi apabila kita terjemahkan secara luas politik sebagai cara bertindak, artinya politik tidak melulu sebenarnya ke hal-hal kenegaraan, walau sudut pandang di sini adalah negara ya yang akan kita bahas. Politik bisa jadi setiap orang melaksanakan politik sebenarnya dalam keseharian. Seorang pemuda yang sedang PDKT kepada pemudi datang ke rumah dari pemudi ini, perempuan ini, kemudian membawakan oleh-oleh martabak manis untuk orang tuanya. Ini kan sebuah politik, sebuah cara bertindak bagaimana untuk dapat lebih diterima oleh keluarga dari perempuan. Jadi politik ini luas poinnya. Maka hindarkan tertutup ataupun antipati terhadap kata politik, karena ini sebenarnya keseharian dari manusia. Sudah tadi ada kata sistem dan politik ya. Maka ketika kita menggabungkan sistem politik, jelas akan ada unsur-unsur yang terkait dalam ketatanegaraan. Jadi kalau kita buat dari skema teman-teman dari pendengar kuliah online saya, seandainya kita membawa kata inputan, maka adanya aspirasi dari masyarakat. Jelas aspirasi masyarakat ini luas. Masyarakat yang nanti di sini bisa terdiri dari atau tergabung di organisasi masyarakat, apalagi masyarakat dari mahasiswa, dari ikatan buruh, dan banyak lagi. Ada aspirasi masyarakat poinnya di sini, masyarakat. Dalam sebuah sistem politik, unsur-unsur itu akan memberikan inputan, lalu terjadilah proses. Proses di sini adalah pengambilan keputusan dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saya singkat LEY, biar gampang. Keputusan ini dari aspirasi masyarakat, artinya aspirasi masyarakatnya bisa ditolak, bisa diterima. Kan keputusan. Bagaimana nanti dari LEY ini? Ini adalah output. Outputnya apa? Ada kebijakan kepada masyarakat. Setelah dilakukan kebijakan, ada kan umpan balik. Ini berputar, namanya sistem politik. Unsur ini berputar, sistem politik ini. Kemudian teman-teman, saat kita sudah memahami pengertian atau dapat gambaran mengenai sistem politik, lalu bagaimana sistem politik di Indonesia? Dalam hal ini saya tambahkan demokrasi, sesuai dengan bagaimana fakta di Indonesia. Di Indonesia, potret mengenai sistem demokrasi politik akan ada beberapa unsur yang mendukung. Unsur-unsurnya apa saja yang dicantumkan oleh saya dengan sumber yang dikutip di layar, bahwa sistem kita dasarnya atas hukum. Demokrasi politiknya jelas, maka aturan mainnya ada dasar hukum. Kemudian bagaimana bentuknya republik? Bentuk republik ini berkaitan dengan pimpinannya disebut presiden. Nanti itu juga dengan yang di seberangnya sistem pemerintahannya presidensial.
presidensial, bahwa presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di situ. Oke. Karena kalau negara lain ada dibedakan, nanti ada perdana menteri misalnya. Ya. Pemerintahan berdasar konstitusi menjadi undang-undang dasar hukum dasarnya. Oke. Karena nanti kalau kita ngomongin hukum, bisa peraturan perundang-undangan. Sudah paham kan? Tempo hari rasanya saya pernah membahas di presentasi sebelumnya beda antara undang-undang dan perundang-undangan, juga dasarnya. Lalu ada pemerintah yang bertanggung jawab, jelas keputusan dari pemerintah maka bertanggung jawab untuk melangsungkan negara. Ada sistem perwakilan, bagaimana rakyat di demokrasi langsung dulu kan berbondong-bondong misalnya dengan melakukan aspirasi secara langsung, tapi dengan demokrasi tidak langsung, konsep tetap demokrasi ya. Tapi saja ada wakil rakyat di sini. Menjawab pertanyaan dari teman juga bahwa kalau misalnya apabila gitu ya, ada wakil rakyat tidak bekerja dengan sesuai dengan konsepnya, apakah masih demokrasi? Ya masih. Itu kan adanya kinerja wakil rakyat tidak hal yang berbeda ketika kita membahas konsep demokrasi dari negara gitu. Seandainya wakil rakyat yang bermasalah. Nah, kemudian last but not least gitu ya, poinnya adalah ini yang disebut terakhir, tapi bukan berarti tidak menjadi penting, bahwa ide-ide dari kedaulatan rakyat yang dipenuhi bahwa rakyat siogianya punya aspirasi yang besar di sini untuk ngasih sumbangsih ke dalam jalannya politik di Indonesia. Itu gambaran unsur-unsur apa aja secara intinya yang terjadi di Indonesia. Ketika kita sudah membahas mengenai sistem politik, lalu dibahas selanjutnya adalah ketatanegaraan. Ketatanegaraan secara sederhana ada hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apabila kita membuka kepada sebuah bagan, apa saja disebut legislatif, eksekutif, yudikatif, maka nama legislatif adalah yang di biru. Oke, ada keterangannya ya di kanan. Legislatif mana, eksekutif mana, yudikatif mana. Fungsi-fungsinya secara sederhana, kalau saya biasa di kelas adalah buat jalan awas dalam hal undang-undang. Misalnya ada yang buat undang-undang legislatif, ada yang menjalankan eksekutif, lalu ada yang mengawasi di yudikatif. Mengenai tugas-tugasnya secara sederhana, ini ada MA ya, ada Mahkamah Agung di atas, di bawahnya ada lingkungan peradilan. Mahkamah Konstitusi, MK, jelas berkaitan apabila ada pelanggaran terhadap konstitusi misalnya. Dan tugas lainnya, misalnya menangani ada sengketa pemilu. Komisi Yudisial bagaimana memiliki wewenang untuk mengangkat hakim. Presiden punya menteri, di bawahnya ada Dewan Pertimbangan, ada TNI Polri, ada Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan, juga ada KPU. Ada tugas-tugas, ada di organigram organisasi ini saya ingin memperlihatkan tugas dari MPR. Karena seringkali ada yang kebingungan secara sederhana untuk menjelaskan ya. Tugas MPR misalnya apa? Misalnya di sini mengubah penetapan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden. Poin utamanya di sana. Kemudian DPR punya tugas fungsi secara poin adalah ada fungsi anggaran, legislasi, juga pengawasan. Jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian biasanya yang jadi bingung, terus ada lagi nih, apa ada DPRD, ada DPD. DPRD itu adalah mirip seperti DPR, yang hanya saja di wilayah, misal provinsi ataupun kabupaten. Kalau DPD berkaitan perwakilan daerah biasa berkaitan dengan kajian dengan otonomi daerah, pemekaran, pembentukan. Ya. Hindarkan rekan-rekan berkata bahwa ngapain saya ngapalin atau paham tentang fungsi DPR, DPD, MPR. Bukan semata-mata berkata DPR ini nggak benar, misal MPR nggak benar dan seterusnya. Bukan rekan-rekan, niatkan awal bahwa ketika Anda mengupgrade wawasan, menambah wawasan di sini, ini akan menjadi modal Anda untuk menjalin relasi dengan banyak orang karena Anda memiliki wawasan. Ketika Anda diajak ngobrol dan blah-blah dan nggak punya wawasan, orang menjadi kurang tertarik untuk beropini, berargumen dengan Anda. Itu saran saya. Jadi tetap buka pikiran. Semua ilmu, semua wawasan ini silakan diserap. Ini akan memudahkan Anda berelasi, berkenalan, menjalin dengan persahabatan baru. Itu dari saya, Romi Muhammad Ramdhani. Semoga mau upgrade wawasan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.